Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara semuanya yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-193. Wa min alamati iqamatillahi laka fi dzalika syai'i allazi anta fihi idamatul haqqi iyyaka fi dzalika syai'i ma'ahusulin nataiji wasalamatidin. Jadi tanda-tanda Allah menempatkan kamu dalam posisi itu, dalam posisi makom itu tatkala Allah idamatul haq menetapkan kamu di tempat itu dengan ada hasil buahnya dan dengan selamat agamanya. Agama itu apa sih? Secara rohani, agama itu ya hubungan rohani kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu secara hakikat, tidak dengan yang lain. Kalau antara diri kita dengan sesama orang atau makhluk lain, itu kan namanya syariat. Kalau agama hakikat itu hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rohani, di dalam hati, di dalam ruh, ketersambungan roh kita dengan Allah. Itu agama yang sesungguhnya, bukan yang kelihatan fisik, sholat, zakat, puasa, haji. Itu kan syariatnya saja. Jadi tanda kita ditempatkan di makom tersebut jika kita berada di tempat itu lalu sudah mendapatkan buahnya. Lah itulah berarti kita ya berada di makom itu. Wal muradu bin nata'ij ma yatarattabu alaihi min ita'i haqqihi wal wajib wal mustahik kada'il zakat wa'id amid ja'i wa sitril au urian wa ighosatil lahfan wa ghadilaka min anwa'il ihsan. Yang dimaksud buah ini yang satu yang terkait dengan pemberian Allah, contoh baik mustahik atau yang diwajibkan atau disunatkan. Orang yang mendapatkan harta yang cukup, maka buahnya dia mau memberi zakat, dia mau memberi makan orang yang kelaparan, jadi memberi pakaian orang yang nggak bisa beli pakaian, jadi memberi pertolongan orang yang membutuhkan dan lain-lain kebaikan. Itu berarti buah dari dia syukur terhadap nikmat Allah. Buahnya ya memberi. Itu kalau dikonotasikan dengan syukur terhadap nikmat harta. Kalau dia selalu seperti itu, istiqomah selalu seperti itu, aja berarti dia memang kedudukannya sebagai orang seperti itu, syukur terhadap nikmat Allah itu. Wa idza aqamahul haqqu ta'ala fi nasri ilmi dhahir fa alamatu iqamatil haqqi ta'limuhu lillah wa dawa alibat illah wa zuhdu fid dunya wa rahbah fima indallah wa tawaddu wa sabru ala jafa'il muta'allimin wa hakadha syairil harfi idza kana fihim halal minhaj syar'i fala yantaqilu anha binafsihi. Nah, tatkala Allah mendudukkan seseorang dia penyebar ilmu secara dohir, maka tandanya apa? Buahnya apa? Yaitu dia mengajarkan. Jadi orang yang dikasih kedudukan ilmu dohir, tapi orangnya sebetulnya orang sufi,
Tandanya apa ya? Taklimuhu lillah. Dia mengajarkan ilmu hanya karena Allah, bukan orientasi uang. Ada yang pendakwah target mau datang ketika bayarannya harus 30 juta, harus sekian juta. Nah, orientasinya seperti itu. Itu bukan orang sufi. Wanafil ibadillah. Jadi dia berusaha memberi manfaat kepada Allah wa zuhdi di dunia, tapi zuhud di dunia. Kalau sesuatu yang terkait dunia ya kita memakai secukupnya saja, makan ya secukupnya, kendaraan bepergian ya secukupnya, perabotan secukupnya, dan seterusnya. Yang selain itu ya orientasinya untuk ketuhanan saja. Warrobah fima indallah, dan dia hanya suka yang berada di sisi Allah. Watawadu, anda pasor, merendah, sobar, indah jabail muslimin, muta'alimin. Jadi yang diajar gak paham ya sabar. Dan seterusnya pekerjaan-pekerjaan yang terlihat secara syariat. Wa idza aqama hal haqu ta'ala fitajrid falzamil bab. Dan cek makom syariat ya dilakukan saja sabaran. Harus kerja ya kerja. Apa orientasinya kerja? Ini bukan murni untuk mendapatkan uang yang banyak dan seterusnya. Hati diniatkan hasil kerjanya untuk manfaat itu saat tadi berjalan di jalan Allah. Ya buahnya seperti itu, dia mau bersedekah di jalan itu, dan seterusnya. Nah, tatkala Allah memberimu makom tajrid, ya sudah tidak di makom syariat, jadi makom tajrid, tanpa usaha pun sudah cukup, ya sabarlah di situ. Nah, fa'alamatu iqamati iyyaka fi husulul nataiji. Jadi alamat Allah memposisikan kau berada di posisi makom tajrid ini tadi harus ada buahnya. Ya tandanya buahnya waya ataroki fil ahwal maqamat. Jadi buahnya apa? Ketika selalu naik perbuatannya, di keadaannya selalu meningkat dan makomnya selalu meningkat sampai hatta tablughu nihayat, sampai berada di makom yang tertinggi. Nah, yang dimaksud makom-makom itu tadi apa? Ya, at-taubah, makom taubat, watakwa, makom takwa, istiqomah, makom istiqomah, wazuhdi, makom zuhud, wal waroi, makom wirai, wal khawfi, warrojai, makom khawf, makom roja, waridho bitaslim, dan ridho, makom taslim, ikhlas, makom yang benar, tumak ninah, tenang, murokobah, musyahadah, ma'rifah. Ya, semuanya makom ini kullu makomin lahu ilmun wa amalun wa halun. Semuanya makom itu pertama didasari ilmu pengetahuan, kemudian dilakukan, kemudian hal, sudah menjadi kebiasaan. Awalnya ilmu, wasanihi amal, kedua di amal, dan yang ketiga hal, sudah menjadi ciri khas, kebiasaan, menjadi watak, seperti itu.
Ketika berada di makom tertinggi, wa inna ila rabbikal muntaha, jadi semuanya sudah tenang di dalam posisinya, wa inna ila rabbikal muntaha, hati orientasinya adalah Tuhannya yang tertinggi. Nah, di dalam Toreko kita diajarkan tanpa teori sebetulnya, teori-teori bagi pengenalan orang-orang yang pertama kali saja itu teori. Ketika dalam prakteknya sebetulnya tanpa teori, otomatis nanti berada di makom-makom tersebut ketika melaksanakan praktek. Sebetulnya ketika praktek wis teori itu ditinggalkan. Jadi teori ridho, taslim, ikhlas, dan seterusnya itu akan terjadi sendiri ketika mengenolkan diri, nol dalam posisi nol, atau fana, atau istilah yang gampang dipahami, kita nggak pakai akal dan indrawi. Ketika sudah ditanamkan nur dan ruhnya sudah dibuka, maka otomatis yang berjalan ruhnya itu tadi. Ketika dalam posisi nol, gak pakai akal dan indera, ruhnya yang jalan di jalan Allah, otomatis bersih, karena ruh sebetulnya itu bersih. Maka otomatis akan ikhlas, akan ridho, akan zuhud, akan wirai, khauf, roja, tumakninah, dan semuanya tanpa teori sudah akan mendapatkan sendiri. Itu kalau berada di makom fana, kemudian bako, atau istilah lain. Jadi ketika kita berubudiyah sampai menjadi kebiasaan, tidak berpikir lagi, tidak melihat yang indrawi, sudah otomatis lah itu. Otomatis berarti itu sudah di ruh, sudah bersih, berada di makom situ. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.